Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bernilai di hadapan Allah. Maka kita mulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut salawat, maka majlis itu anta najifah, majlis bangkai, majlis busuk dan berbau. Maka kita mengucap salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, man lam yarham saghirana, tidak hormat, tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tak sayang kepada yang muda, tak hormat kepada yang tua, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, tokoh masyarakat, para pemimpin kita yang diberikan Allah Ta'ala amanah kekuasaan, tapi digunakan untuk menolong agama Allah. Yang besar tak disebut nama, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelar. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun kajian kita pada siang hari ini berjudul dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat. Biasanya sahabat Nabi itu ada datang jumpa Nabi mau minta fatwa. Banyak ayat. Yasalunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang masalah haid. Yasalunaka 'anil yatama, mereka datang kepadamu bertanya masalah anak yatim. Yasalunaka 'anir ruh, mereka datang bertanya kepadamu tentang masalah ruh. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu apa yang mesti diinfak, sedekah, wakaf. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang masalah anak bulan, hilal. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Tapi sahabat yang ini tidak bertanya tentang itu. Ada pula seorang perempuan datang menghadap Nabi, tidak bertanya apa-apa. Dia ingin minta supaya Nabi mengunyahkan kurma, lalu cairan kurma itu disuapkan ke mulut anaknya yang baru lahir. Jadi mereka datang ini macam-macam. Yang ini datang bertanya, kata dia, ausini wa aujiz, kasih saya satu nasihat, pesan, tapi jangan banyak-banyak. Aujiz, singkat, padat, berisi. Tak mau dia nasihat ini, enggak. Ausini, kasih saya nasihat, wa aujiz, tapi jangan banyak-banyak. Singkat, padat, berisi, supaya saya tak perlu bertanya lagi ke orang lain. Lalu Nabi pun menjawab sesuai pesan, karena ente minta sedikit, saya kasih sedikit, kata Nabi. Apa kata Nabi? Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, summastaqim, orangnya mustaqim, jalannya istiqamah, sifatnya diambil dari kata qama. Qama artinya tegak, tak miring ke kanan, tak miring ke kiri, tak condong ke depan, tak tumbang ke belakang. Kalau dia tegak, mustaqim. Andai dia jatuh, dia lurus. La iwajalah, tidak berbelok, lurus. Sifat lurus itu disebut dengan istiqamah. Orangnya disebut dengan mustaqim. Oleh sebab itu kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu hari sebanyak 17 kali. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Wajib.
Kalau ada orang meninggalkan minta istiqamah sampai agak 2 kali saja sengaja, kafir. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara, kafirlah dia, jihara, nyata, tak tanggung-tanggung lagi, jihara, nyata. Andai dia salat tak dibacanya ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, tak dia baca, man la salata, tidak sah salat, liman lam yaqra, bagi yang tak membaca bi fatihatil kitab, yang tak membaca al-fatihah. Al-fatihah 7 ayat, satu di antara ayat al-fatihah itu adalah meminta istiqamah. Pas permintaan dia dengan pesan Nabi, kasih aku sikit saja, jangan banyak-banyak, tapi setelah aku tahu aku tak perlu tanya pada orang lain. Kata Nabi, kalau kau mau ini saja, qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, istiqamah. Seandainya pedagang itu istiqamah, maka tak akan ada orang yang curang main timbangan. Makanya dalam satu surat dari 114 surat ada satu surat timbangan, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang memainkan timbangan, alladzina idza ta'alu 'alan nas yastawfun, kalau dia menimbang barang orang, kalau dia jadi konsumen, pembeli, yastawfun, itu kurang, itu kurang 1 on, kurang setengah mata. Walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia yang menimbangkan barang orang, maka dia selalu merugikan. Padahal orang yang berdagang main timbangan itu juga sholat, itu menunjukkan dia tidak istiqamah, tak lurus, berbelok dia ke kiri, menyimpang dia ke kanan. Nah, kita sudah paham makna istiqamah. Pembahasan pertama adalah kata istiqamah, sudah saya bahaskan. Dalil istiqamah dari Quran dan hadis. Sekarang kita bahas bagaimana menjadi orang yang istiqamah. Caranya itu bagaimana? Kata Nabi SAW, orang yang istiqamah itu sesuai pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, adwamuha wa in qalla, tidak putus beramal, wa in qalla, walaupun sedikit. Ada orang tahajud, dia buat dari mulai bangun jam 1 sampai sholat subuh, tahajud, tapi setahun sekali, malam tahun baru saja. Bukan begitu. Kata Nabi, kalau mau istiqamah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana amal? Adwamuha, amalnya itu continue, wa in qalla, walaupun sedikit. Makanya kita selesai sholat itu tak ada Nabi mengatakan selesai sholat zikirlah kamu 1000, tak ada. Sikit aja dia ajarkan, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi sahabat mengamalkan 1000 ada. Jadi kalau ada orang membid'ahkan, siapa yang berzikir 1000 bid'ah, zikir 5000 bid'ah, mengamalkannya untuk diri sendiri ada. Tapi Nabi menyuruh, kenapa Nabi tak suruh? Kalau Nabi menyuruh, orang terbebani, maka Nabi tak mau umat ini terbebani. Mana dalil Pak Ustadz ada sahabat Nabi yang membuat 1000? Abu Hurairah sebelum tidur malam dipetiknya alfu uqdah, 1000 simpul tali, diambilnya tali, disimpulnya tali. Simpul tali bahasa Arabnya uqdah, 1000 simpul. Sebelum tidur malam dipetiknya 1000. Karena zaman itu belum ada lagi tasbih. Untuk zaman sekarang kita mudah saja, tinggal beli tasbih 100 kali 10, di ujungnya ada 10, dah 1000.
atau tasbih zaman sekarang dalam bentuk cincin lalu dia petik 1000. Artinya apa? Bahwa sedikit 33, 33, 33, 99 tambah 1, 100. Engkau istiqamah pada yang kecil ini, tapi kalau engkau mau tambah bagus. Adwa muha sedikit wa in qalla. Salat malam Nabi 8 saja. 8 rakaat. 2 rakaat salatul laili masna masna, 2 2 2 2. 4 salam 8 tambah witir. Tapi orang mau menambah lebih, Nabi tak marah. Datang orang melapor. Hadis riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya Rasulullah, ya, ada kawan saya sholat dari Isya sampai subuh. Wudhu Isya bisa dibawanya ke subuh. Apakah marah Nabi? Tidak. Nabi tak marah. Aku tidak ada suruh kalian sholat dari Isya sampai subuh. Jangan buat. Tidak. Nabi diam. Diamnya Nabi itu mengandung makna boleh kalau ada orang mau sholat dari Isya sampai subuh. Buka dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Dilaporkan lagi, ya Rasulullah, orang ini sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya kul huwallah waladdallin amin, kul wallahu ahadun allahu samad. Rakaat kedua waladdallin amin, kul wallahu ahad. Rakaat ketiga itu lagi sampai subuh. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kul wallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka dia baca bolak-balik, berarti dia sudah menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya berkali-kali. Bedakan antara pengajaran Nabi dengan perbuatan sahabat Nabi. Nabi hanya mengajar pendek, sikit, singkat, padat. 8 tambah 3, 11. Tapi ada sahabat yang melakukan lebih, Nabi biarkan. Artinya apa? Kalau kau buat sedikit terus baik, kalau kau tambah tak masalah. Saya Pak Ustadz dari dulu sampai sekarang 2 rakaat aja. Nah, itu keterlaluan. Artinya apa? Standar sedikitnya itu pun mengikut yang disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adwamuha continue, kata orang sekarang. Kontinuitas, berkesinambungan, terus menerus, tidak putus. Pepatah Melayu mengatakan Allah bisa karena biasa. Orang Melayu menyebut dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ini berlaku pada kebiasaan positif maupun negatif. Kalau sudah terbiasa salat sunat, qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah. Kalau dia tak qabliyah, tak ba'diyah, macam terasa tak salat. Membiasakan diri dengan hal-hal kecil. Istiqomah. Yang diistiqomahkan itu apa? Yang diistiqomahkan itu adalah, ini kita bahas selanjutnya. Pembahasan pertama tentang apa itu istiqomah sudah kita jelaskan menurut Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan kedua, bagaimana cara istiqomah itu? Mengamalkan yang sedikit tapi terus menerus. Kedua, kita mengenali diri kita. Yang paling paham tentang diri saya ini ya saya. Bapak Ibu tak paham, dan saya pula tak mengerti diri Bapak Ibu. Kira-kira yang paling menyentuh hati Bapak Ibu apa? Yang paling menyentuh hati Ustadz apa? Andai dibagikan kertas satu-satu, lalu pertanyaannya satu, jawabannya saya yakin beda-beda. Apakah yang paling berkesan buat Bapak dan Ibu? Periksa kertas pertama. Saya sangat terenyuh kalau dengar orang baca Quran Pak Ustadz. Ibu yang ini, saya sangat tersinggung kalau mendengar Ustadz ceramah Pak Ustadz. Yang ini, saya amat sangat berkesan dalam hati kalau sedekah Pak Ustadz. Itu kalau saya sedekah agak 50.000, itu sakit hatinya sampai sebulan Pak Ustadz. Nah,
Jadi lain orang lain yang menyentuh hatinya itu. Nah, mana yang paling menyentuh kita, itulah yang paling sering kita lakukan. Saya Pak Ustadz tersentuh kalau dengar bacaan Al-Quran Syekh Abdul Rahman Sudes. Itulah yang paling sering rekam MP3. Saya Pak Ustadz paling menyentuh kalau saya dengar pengajian. Itulah yang terus dengar. Kalau Ustadz sendiri, saya tak dengar pengajian saya yang ceramah, takkan saya dengar ceramah saya itu. Jadi Ustadz apa yang paling menyentuh Pak Ustadz? Saya paling menyentuh pikiran hati saya. Pikiran hati saya kalau saya menengok orang mati. Makanya kalau ada orang mati, tengok, buka wajahnya, tengok, cium, tempelkan hidung ke keningnya itu. Sesama laki-laki, jangan bini orang cium, marah lakinya walaupun udah mati. Antar dia ke pemakaman. Kemarin saya khutbah Idul Fitri di Air Tiris. Udah mau pulang, masuk telepon, Ustadz Abdul Somad. Ya, tahu Ustadz peristiwa kecelakaan di Rimbo Panjang? Tak tahu. Kecelakaannya kemarin Pak Ustadz, sore mau hari raya, malam hari raya meninggal, kepala pecah, makcik dengan ponakannya ditabrak panter dari belakang. Bisa Ustadz datang? Insya Allah. Saya tengok itu lobang. Di hari Idul Adha, orang senang mau makan daging, disitulah orang menghadapi musibah. 2 nyawa sekali melayang. Nampak lobang. Hai Abdul Somad, tengok lobang itu baik-baik. Saya foto, saya simpan di HP. Saya tengok sepanjang perjalanan. Itulah tempat engkau nanti Abdul Somad. Apa amal yang sudah kau buat? Apa yang akan kau bawa menghadap Allah SWT? Wa kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Dia nasihat tak berbunyi, dia tak bersuara, dia tak berhuruf, tidak ada nampak penceramahnya, tak ada kedengaran suaranya, tapi dia masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Bapak Ibu mendengar pengajian masuk? Tidak Pak Ustaz. Mendengar qari baca Quran? Tak juga menyentuh. Pergi ke Makkah di pintu Ka'bah? Tak juga. Menengok orang sakit di ICU? Tak juga. Menengok orang mati masuk lubang? Tak juga. Berarti sudah khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati terkunci, telinga tersumbek, mata tertutup. Summum bukmun umyun fahum. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Pekak, tuli, bisu, buta, sampai mati takkan mau mendengar. Makanya azab di atas azab. Azab itu bukan susah, azab itu bukan sakit, azab itu bukan ditabrak, azab itu bukan terbakar. Azab di atas azab adalah ketika hati tak lagi bisa berubah, not responding, tak bisa merespon apapun. Makanya kaji kita adalah istiqamah. Cara pertama, amalkan yang kecil-kecil tapi continue. Cara kedua, kenali diri baik-baik. Apa yang paling menyentuh perasaan saya? Mana yang paling sering? Lakukanlah. Cara yang ketiga, muhasabatun nafs. Dulu orang tua-tua kita menyebut matematik itu ilmu hisab. Pakai B, ba, hisab. Makanya untuk melihat anak bulan ada namanya ru'yah dengan melihat teropong. Ada namanya hisab, hitung-hitungan. Azimut, lintang timur, lintang selatan. Ke ilmu hisab. Ilmu hisab yang menghitung, bukan menghisap. Banyak juga orang kadang habis kenduri, permisi Pak Ustadz, kami para ahli hisab mau keluar sementara. Itu lain itu. Nah, kita menghitung diri kita. Ini perintah hasibu anfusakum. Hisab, hitung dirimu qabla an tuhasabu.
sebelum Allah Ta'ala menghitungkan. Wazinuha, timbang-timbang amal kamu, qabla an tuzanu, sebelum Allah Ta'ala yang menimbang. Fa amma man khaffat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin, fa amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangan, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, itulah neraka jahanam yang menyala-nyala. Nauzubillah. Duduk sejenak. Zaman dulu disuruh muhasabah tu malam, ambil air wudu, bentang sajadah, jam 1 jam 2 malam, orang lain tidur sunyi, pejamkan mata, muhasabah. Aku ni mau ke mana? Rumah kantor bisnis, rumah kantor bisnis, jumpa kawan, rumah kantor bisnis, rumah kantor bisnis, jumpa kawan, rumah kantor bisnis, mati. Mau ke mana hidup ini? Aku ni datang dulu dari mana? Bawa apa? Mutar. Rumah kantor bisnis hotel, rumah kantor bisnis hotel, jumpa kawan, karaoke, main gaple, pesta sabu, mati. Yang mau dibawa ini apa? Zaman dulu kalau tengah malam merenung bisa meleleh air mata. Zaman sekarang tak bisa. Jam 2 malam dah mulai merenung, gol kata kawan sebelah. Orang sedang nonton bareng. Dunia ini tak ada lagi sunyinya sekarang. Tak ada sunyi. Oh, saya kalau masih di Pelelawan payah mau muhasabah nih Pak Ustaz. Ambil cuti 15 hari. Kemana? Ke Madinah. Nampaknya nanti kalau di Madinah ini khusyuk Pak Ustaz. Pergi umrah. Ustaz berangkat umrah kapan? Bulan Maret insyaAllah. Saya ikut sama Ustaz lah. Berangkatlah sampai di Madinah. Katanya bapak ikut mau muhasabah, asik pula mencari batu cincin. Jadi sebetulnya muhasabah itu tidak bertempat dan tidak berwaktu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Makanya yang paling tinggi kata ulama tasawuf, merasa ramai di tengah kesunyian, merasa sunyi di tengah keramaian. Merasa ramai di tengah kesunyian, sunyi sendiri, tapi dia tetap merasa ramai. Kenapa? Karena dia tetap bersama dengan Allah. Ada malaikat kiraman katibin, wa inna alaikum lahafizin. Malaikat hafazah kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Sendiri, tapi dia merasa keramaian. Sunyi dalam keramaian, ramai. Ada ustadz, ada bapak, ada ibu, ada adik, ada anak, ramai. Tapi sebenarnya dia merasa sunyi hanya karena dia berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah mau muhasabah, saya udah lama mau muhasabah nih Pak Ustaz, tapi belum dapat momen waktu, tidak akan pernah ada ketemu waktu. Saya mau muhasabah Pak Ustaz, tapi belum lagi dapat tempat, tidak akan ada tempat. Maka kitalah yang mencari momen muhasabah. Hari Jumat, solat Jumat jam 12.15, jam 12 kurang 15 datang ke masjid, duduk paling depan, ambil Quran. Sekarang sudah ada Quran digital, buka surat Al-Kahfi, baca Al-Kahfi, sudah selesai, baca Yasin, muhasabah, merenung sejenak. Walaupun siang panas terik, tak ada halangan. Aku ni mau kemana? Anak-anakku yang selama ini ku sekolahkan, ku belikan baju, ku belikan pakaian, ku belikan gadget, ku belikan duit. Bisa dia menolong aku nanti di hadapan Allah? Istriku yang hari ini ku beri belanja, yang hari ini mengatakan cinta, bisa dia menolong aku nanti di hadapan Allah? Pada saat itu bangkit semangat beramal, insyaallah istiqamah. Bukan kata Abdul Somad, kata orang-orang saleh dalam kitab Tazkiyatun Nufus, pensucian jiwa.
Pertama, kedua, ketiga. Yang keempat, bagaimana cara para ulama dulu istiqamah? Bandingkan diri dengan orang-orang soleh. Kamu kenapa tak salat qabliyah zuhur tadi? Karena ada 10 menit tu dikasih waktu di masjid. Kenapa tak qabliyah zuhur? Ngapain qabliyah? Yang wajib-wajib ada cukuplah. Kenapa wajib aja? Itu kawanku sekantor yang wajib pun tidak. Tak betul. Membandingkan amal jangan sama mereka. Bandingkan dengan Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, bandingkan dengan Imam Ahmad bin Ambali, bandingkan dengan Malik bin Anas Maliki, bandingkan dengan Nu'man bin Thabit Hanafi, bandingkan dengan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Imam Al-Bukhari, bandingkan dengan Muslim bin Ajaj Al-Qusairi An-Nasaiburi Imam Muslim, bandingkan dengan Abu Isa At-Tirmizi. Imam Nawawi meninggal 676, Imam Syafi'i 204, Imam Nawawi 676. Dari 204 ke 676. Jangan bayangkan Imam Nawawi itu murid langsung Syafi'i. Dah, jauh 400 tahun. Syafi'i meninggal 204, Nawawi 676, 400 tahun lebih. Tapi namanya selalu bergandeng dengan Syafi'i. Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Nawawi tidur duduk dalam 2 tahun. Baca buku, duduk, tidur. Asalkan dia terbangun, nulis lagi, tulis muzakarah, capek tertidur. Asalkan terbangun selama 2 tahun, tak pernah lurus tulang belakangnya di atas tempat tidur. Maka malu kita kepada Imam Nawawi, meninggal umur 40 sekian tahun, tapi kitabnya sampai hari ini dibaca orang. Kalau ada orang baca kitab Sahih Muslim tak paham siapa yang menulis penjelasan Sahih Muslim, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, siapa yang mengeditnya, siapa yang mentangkihnya, siapa yang memperbaharuinya? Imam An-Nawawi. Malu kita yang terlalu banyak tidur bandingkan dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu sikit tidur, kita sikit-sikit tidur, nampak iklan bantal pun tidur, belum jumpa bantal lagi. Berapi-api suara khotib dari atas mimbar, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Disitulah dia segala enggak ada tiang. Ini tiang itu untuk ditusukkan uang. Malu kita kepada Imam Ahmad bin Ambal. Imam Ahmad ini tadi saya tanya, Buya, jamaah kita haji pelelawan belum balik? Belum lagi Pak Ustaz. Musim haji. Imam Syafi'i berangkat haji, Imam Hambali berangkat haji, Imam Yahya bin Ma'in berangkat haji. 1 kloter, 1 hotel, 1 kamar. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Yahya pulang solat dari Masjidil Haram, solat Isya, masuk ke kamar. Imam Syafi'i tidur, Imam Yahya tidur, Imam Hambali tegak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai azan subuh. Azan subuh mereka pergi ke Masjidil Haram. Balik salat subuh, Imam Syafi'i bertanya, Hambali, ya, aku lihat engkau tadi malam dari Isya sampai subuh tegak, rukuk sujud tegak. Apa yang kau lakukan? Kata Imam Hambali, aku menghatamkan Al-Quran dalam tahajudku tadi malam. 30 juz
dari mulai isya sampai subuh hatam dalam tahajudku tadi malam. Tak kuhitung berapa rakaat, yang jelas hatam 30 juz. Kata Imam Syafi'i ke Imam Yahya, Yahya, aku lihat engkau tadi malam bolak-balik bola, apa yang kau lakukan? Kata Imam Yahya, aku menseleksi hadis sahih, hadis dhaif, hadis sahih, hadis dhaif, hadis sahih, hadis dhaif, dapat 200 hadis. Mereka balik bertanya, Syafi'i, berarti engkau tak tidur juga tadi malam? Kata Imam Syafi'i, aku berhasil mengeluarkan hukum. Karena Imam Syafi'i ahli usul fikih, hukum halal, haram, makruh, mubah, halal, makruh, mubah, sunat, halal, makruh, mubah, sunat, sunat, muakkad. Dapatku 200 hukum. Tidak pakai laptop, tidak pakai Google, dan tidak pakai YouTube, tidak pakai maktabah syamilah. Andailah kita orang keempat di kamar itu, apa agaknya kita katakan? Jadi kalau mau istiqomah ini, bacalah biografi. Pergi ke toko buku, biografi sahabat-sahabat Nabi. Beli biografi 4 imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Beli biografi 40 para periwayat hadis. Ambil biografi ulama-ulama tasawuf, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ar-Rifai. Beli aja dulu, masalah bacanya nantilah. Beli, masukkan ke lemari. Begitu kita mati, anak membuka, menangis si anak. Rupanya ayahku selama ini yang kusangka tak hobi membaca, dia sudah beli buku. Cuman sayangnya masih berplastik semua katanya. Nah, dengan membandingkan itu kita merasa amal kita ini belum ada apa-apanya, sehingga bangkit istiqomah untuk beramal. Makanya dalam Quran itu isinya cerita masa lalu. Faqasusil qasasa, ceritakan kisah-kisah. Ceritakan kisah Adam, ceritakan kisah Musa, ceritakan kisah Isa, ceritakan kisah Ayub, ceritakan kisah Sulaiman. Supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Beramal sedikit tapi continue, sudah. Mengenali diri baik-baik, mana amal yang paling menyentuh, sudah. Melaksanakan terus mengamal, sudah. Membaca biografi para ulama, sudah. Muhasabah, sudah. Hitung-hitung amal, sudah. Tak juga mau istiqomah Pak Ustadz, apalagi penyakitnya ini Pak Ustadz. Datangi orang susah. Hari Sabtu, hari libur, pergi mancing, tak salah. Tapi sampai gara-gara mancing tak sembayang, masalah. Memangnya bisa gagang pancing tuh mukul malaikat mungkar nakir nanti? Nyewa botnya berapa? Menyewa pancingnya berapa? Mencari tukang pancing, gaetnya berapa? Habis duit, habis waktu. Sekali-sekali oke, sebulan sekali melihat alam semesta, bangkit dari situ membangkitkan. Tapi pergilah liburan ke panti asuhan, tengok anak yatim, tengok panti jompo, belikan 10 nasi kotak. Bu, berapa jumlah anak yatim di sini? Mari datanya tunjukkan. Ini Pak datanya, ada 300 orang. Ini saya bawakan 10 kotak. Sangka ibu tuh 300. Jadi bapak mau ngasih 10 aja. Iya, kenapa nanya-nanya? Enggak, saya mau nanya aja berapa semua. Yang mau saya bawakan ini 10. Tolong ambilkan 10. Saya mau makan dengan 10 anak tadi. Bawa anak kita. Anak dibawa ke mall. Balik dari mall dia menjadi orang konsumtif. Minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Bawa dia ke panti asuhan. Ditengoknya anak yatim. Ma, pa. Anak saya tak manggil papa. Kau tak usah manggil papa. Awak makan sambal belacan. Manggil ayah aja lah. Kenapa dia di sini? Dia di sini ayahnya tak ada. Kemana ayahnya? Mati. Meninggal dunia.
Tengoklah kehidupan dia, tengoklah pakaiannya, tunjukkan mana tempat tidurnya. Ini tempat tidurnya. Tengok tempat mandinya mana. Di sini mereka mandi. Tengok sabun mandinya. Mereka akan berpikir, oh begitu kalau ayah saya mati. Insya Allah balik, dia berubah, kita pun berubah. Dia berubah menjadi lebih menyayangi kita, dan kita berubah menjadi lebih istiqomah. Banyak cara mendidik. Ibu tak perlu ngomong banyak, tak perlu pakai suara. Bapak tak perlu marah-marah. Ini duit ini banyak, minta beli ini. Tak perlu. Bawa, tengokkan, tunjuk, meleleh air matanya di peluknya bapak, di peluknya ibu. Dia akan lebih sayang di masa akan datang, insya Allah. Sebelum pulang tu agak ancam sikit. Kalau macam-macam tinggalkan sini. Jadi melihat orang susah, betul. Ini yang saya sampaikan ini dalilnya hadis Nabi semua. Unzur ila man huwa asfal. Asfal lebih rendah. Pandanglah orang yang berada di bawahmu. Pandanglah, lihatlah, tengoklah yang lebih di bawah. Maka insya Allah kau akan lebih istiqamah, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dunia, pandang ke atas. Bagaimana kabupaten lain, bagaimana pendapatan kabupaten terbaik. Saya tak senang gara-gara mengaji ini nanti bapak ibu malah etos kerjanya berkurang. Tak betul. Tapi kalau untuk masalah ibadah, lihatlah orang-orang yang susah tapi mereka tetap istiqamah. Bagaimana maaf orang-orang yang cacat fisiknya, kurang tubuhnya, tapi tetap istiqamah. Itu membangkitkan semangat kita untuk beramal soleh. Nah, sekarang pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang pertama, makna istiqamah. Pembahasan yang kedua, bagaimana cara istiqamah. Pembahasan yang ketiga, istiqamah dalam bidang apa? Istiqamah dalam rumah, istiqamah dalam berkendaraan, istiqamah dalam beristri. Sekarang orang banyak salah istiqamah. Itu istri kamu? Iya. Yang 20 tahun yang lalu? Iya. Istiqamah kamu ya? Bukan itu makna istiqamah. Istiqamah itu apa maknanya? Istiqamah dalam amantu billah. Itu makna istiqamah. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Itu makna istiqamah. Karena kata Nabi, qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, istiqamahlah engkau dalam itu. Jadi Pak Ustaz, kalau boleh saya bertanya, kata jamaah, kapan kita ini pertama kali mengucapkan amantu billah? Belum lagi alam terkembang masuk ke dalam dunia, belum lagi kita masuk ke dalam perut mak kita sudah diambil istiqamah dalam mengatakan Allah. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam, ketika Allah mengambil anak cucu Adam, belum ada tulang, belum ada daging, belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada sumsum. Waktu itu hanya murni ruh. Lalu Allah ambil persaksian, wa asyhadahum ala anfusihim. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Hai Abdul Samad, hai fulan, bukankah aku ni Tuhan kamu? Waktu itu kita menjawab, bala syahidna, ya engkaulah Tuhan kami. Itulah ucapan kita yang pertama. Antaqulu yaumal qiyamah, tapi pada hari kiamat kamu mengatakan, inna kunna an hadza ghafilin. Aku tidak ingat. Tak ingat, dia lalai lupa. Maka hari ini diingatkan. Pengajian, ingatkan. Nanti malam ada pengajian dekat rumah, diingatkan. Diingatkan lagi, mari istiqamah, istiqamah, istiqamah. Istiqamah dalam apa? Istiqamah dalam la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang, Pak Anu kemana? Besuluk.
Suluk di mana? Tarekat Naqsyabandiyah. Apa yang diinginkannya? Istiqomah. Itu pelatihan. Tak lebih tak kurang daripada pelatihan. Pak Anu kemana? Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Kantor pergi ke Bandung. Berapa lama? 3 minggu. Acara apa? Pelatihan. Mau naik golongan, mau naik pangkat, pelatihan. Selama pelatihan itu apa kerja? Bangun pagi, upacara. Makan siang, upacara. Sebelum tidur malam, upacara. Pakai dasi dari pagi sampai sore. Sampai tidur pun berdasi. Pelatihan, pelatihan, pelatihan. Pelatihan. Nanti setelah lulus pelatihan, melekatlah disiplinnya itu. Makanya selama pelatihan itu ketat. Bukan seumur hidupnya macam itu. Enggak. Pelatihan 10 hari, pelatihan 20 hari, pelatihan untuk senantiasa dalam wudu. Asal batal wudu, asal batal wudu, asal batal wudu. Pelatihan pakaian putih, baju putih, jubah putih. Pelatihan zikir tak putus. Allah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Selesai pelatihan, maka jadilah dia orang-orang yang istiqomah. Nah, setelah orang tadi melewati pelatihan, maka dia bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selalu ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq, kalimatu haq, kalimat yang hak. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'ats. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'ats, dengan itu kita nanti dibangkitkan. Tapi kita tak sombong. Di ujungnya apa kita? Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'ats. Insyaallah. Kalau bukan karena kudrat dan iradat Allah, tak jadi. Insyaallah taala minal aminin wal aminin bi rahmatillahi wa karamih, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, wa karamih, dan dengan kemurahan hati, dengan kedermawanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan kita pula mendoakan orang lain. Da'autu lisyafi'i, aku mendoakan Imam Syafi'i fi salati, dalam salatku, arba'ina sanah, 40 tahun, kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Hambali mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun dalam solat. Bukan selesai solat. Kalau selesai solat berdoa biasa. Fi solati, dalam solat. Saya tak minta Bapak Ibu doakan saya 40 tahun, 4 kali jadilah. Ya Allah, jadikanlah Ustadz kami itu istiqomah. Apa kabar Bapak sekarang? Sehat, istiqomah, alhamdulillah. Istiqomah yang paling penting. Sampai-sampai apa kata ulama tasawuf? Idza ra'aita rajula, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa berjalan di atas awan, bisa terbang di atas awan, melayang, yamshi 'alal ma, bisa berjalan di atas air, kau sangka dia wali. Ustaz naik apa tadi? Saya terbang di atas awan. Waktu melewati sungai, saya turun di atas air. Kau sangka dia wali? La taghtar. Jangan kau tertipu, jangan kau terpukau. Kenapa? Karena setan iblis sanggup melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya dalam agama. Pak Ustadz, ya, ada guru kami Pak Ustadz. Hebat dia Pak Ustadz. Cuman hebatnya, sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Waktu kami sedang ke Masjid Ulul Azmi ramai-ramai, tak ada dia di situ. Mana Ustadz kalian? Di Masjidil Haram. Saya tanya, jam berapa kalian sholat? Di Ulul Azmi jam 12.15.
Katanya dia di Masjidil Haram. Iya, di Masjidil Haram masih jam 9 pagi. Belum ada sholat Jumat lagi. Jangan pandang pada aneh-anehnya. Ra'aitar rajula yatiru fil awa. Ada orang terbang di awan. Yamshi 'alal ma, berjalan di atas air. La ta'tar. Jangan kau tertipu, tapi lihatlah bagaimana dia istiqamah salat berjamaah, istiqamah menghatamkan Al-Quran, istiqamah dalam ridha Allah. Makanya kata ulama tasawuf, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Sekarang orang banyak mau mencari karomah yang lebih mengerikan. Disangka karomah, rupanya setan berbaju malaikat. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kita pandang istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam sedekah, istiqamah. Makanya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang istiqamah. Bagaimana orang yang istiqamah ini? Wa allaw istaqamu, seandainya mereka mau istiqamah ala tariqati, di dalam jalan ini, jalan Islam ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, mereka akan minum dan mereka tak akan kering untuk selamanya. Ini kalau saya minum habis kering, ini kalau saya minum habis kering, tapi ada air yang tak kering untuk selamanya. Apa itu? Kalau kita istiqamah. Minumnya di mana Pak Ustadz? Dua makna. Bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Di dunia dia tak pernah merasa kering, tak pernah merasa hampa, tak pernah merasa kosong. Di akhirat ketika orang panas terik, atap tercabut, tidak ada awan naungan, tapi dia tetap dalam minum. Kenapa? Allah berikan dia telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Telaga Al-Kautsar yang dia minum di situ, la yazma'u fiha abada. Dia tak akan haus untuk selamanya. Janji Allah yang dapat itu cuma orang yang istiqamah. Ada satu lagi janji Allah untuk orang yang istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Rabb Allah. Tsumma istaqamu, istiqamah dia di dalam itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Turun malaikat. Tapi malaikat turun bukan sekarang, nanti ketika akan sakaratul maut. Kita bolak-balik berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami nanti waktu sakaratul maut. Ringankan kami nanti waktu sakaratul maut ya Allah. Tapi orang ini Allah menjamin dia sebelum Israel mencabut nyawanya, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada dia. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Karena orang yang mau mati itu takut. Takut menghadapi mungkar nakir, takut mati su'ul khatimah, takut sakit sakratul maut, takut meniti titian siratal mustaqim, takut masuk neraka jahanam, takut amal diambil oleh orang yang dianiaya. Takut. Datang malaikat mengatakan Allah takhafu, jangan kau takut. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan mobil, sedih meninggalkan kebun sawit, sedih meninggalkan pokok karet, sedih meninggalkan masjid jamaah ulul azmi, sedih meninggalkan kawan dan sahabat, sedih meninggalkan HP baru, sedih meninggalkan rumah baru, sedih meninggalkan bini baru. Sedih. Orang yang mau mati itu dua perasaan. Yang pertama takut, yang kedua sedih. Makanya bentuk wajahnya macam-macam. Datang malaikat berbisik, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Ketika takutnya hilang, sedihnya hilang, apa kata malaikat? Wa abshiru, takut hilang, sedih hilang. Muncul yang ketiga,
Wa abshiru bil jannah, berbahagialah engkau mendapatkan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dapat itu hanya orang yang istiqomah. Yang tak istiqomah tak dapat sama sekali. Jadi kalau kita selama ini belum istiqomah, masih mencela-mencela, memangnya yang ceramah ini udah istiqomah, menuju istiqomah. Ustadz siang ini di Pangkalan Kerinci, ya. Masjid apa Ustadz? Ulul Azmi. Ustadz udah di sana, menuju. Itu bahasa menuju itu artinya berproses. Tapi menuju itu macam-macam. Ada yang agak 5 menit lagi sampai. Ustadz mau kemana? Mau ke Pangkalan Kerinci. Udah sampai, menuju. Kalau boleh tahu posisi di mana sekarang Pak Ustadz? Baru keluar Kulim. Yang penting sudah menuju. Allah tidak tanya kita kamu sudah apa belum. Yang dilihat Allah adalah usahamu untuk berjalan. Langkah pertama kita lewati, mati kita, tetap terhitung langkah akhir. Innamal a'malu binniyat. Makanya disuruh niat baik, husnuzan kepada Allah. Taubat nasuha hari ini mati. Orang yang sudah beramal berpuluh tahun mati. Adakah jaminan ini lebih baik daripada ini? Tak ada jaminan. Bisa jadi dia lebih dulu masuk surga. Dia merasa dirinya hina. Itulah kata Imam Athaillah Sakandari, lebih baik merasa diri berdosa, hina, rendah, kotor karena dosa, lebih baik merasa diri tak layak masuk surga, merasa diri hina, merasa diri kotor, merasa diri najis, lebih baik daripada banyak ibadah lalu merasa diri penghuni surga, merasa diri paling hebat, merasa diri paling mantap, merasa diri na'udzubillah. Senantiasa kita muhasabah diri. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahim, tapi untuk masuk neraka pun aku tak sanggup. Mau masuk surga amalku tak cukup, mau masuk neraka pula aku tak sanggup. Aku tahu dosaku banyak, banyak buih di laut, banyak dosaku lagi. Banyak pasir di pantai, banyak dosaku lagi. Banyak bintang di langit, banyak dosaku lagi. Fa innaka ghafirudz dzambil azim. Tapi aku yakin ampunanmu lebih banyak daripada buih di laut, lebih banyak daripada pasir di pantai, lebih banyak daripada bulu kulit kambing, lebih banyak daripada bintang di langit. Senantiasa kita merasa ampunan Allah lebih. Kaji kita siang ini tentang istiqamah, lebih kurang 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Cuman panitia ini tahu, ditambahnya pula sebotol lagi. Itulah kaji kita pada siang ini. 4 tajuk makna istiqamah menurut Quran Sunnah, cara beristiqamah, istiqamah dalam hal apa, balasan orang yang istiqamah. Istiqamah menurut Quran Sunnah, cara istiqamah, istiqamah dalam hal apa, balasan orang yang istiqamah. Bapak Ibu ingat? Alhamdulillah. Kalau tak ingat, rekamannya ada. Nanti akan diupload oleh jamaah kita yang bermurah hati, datang sendiri. Saya tak tahu, tiba-tiba sudah sampai saja beliau duluan. Beliau rekam, dimasukkannya ke YouTube, www.youtube.com. Mengalirlah pahalanya, mengalirlah sebagai amal jariah. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam mengaji, istiqamah dalam beramal, dan istiqamah ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait masalah salat, zakat, puasa, haji, qada, kita akan bahas dalam tanya jawab. Bisa dalam kertas tertulis atau langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.